Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari mahasiswa RPL PBSI Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil daripada analisis cerpen dalam mata kuliah Kajian Prosa Indonesia oleh saya sendiri. Untuk bagian pendahuluannya, analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis struktural. Adapun cerpen yang saya ambil yaitu yang berjudul Rumah yang Terang karya Bapak Ahmad Thohari. Tujuannya menganalisis struktur cerpen untuk memahami elemen-elemen naratif di dalamnya. Kemudian untuk profil pengarang atau profil singkat pengarang, Bapak Ahmad Thohari lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 13 Juni 1948, adalah sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Keterkaitan karya dengan latar belakang penulis, beliau seringkali mengaitkannya dengan latar belakang kehidupannya, baik di desa dan juga maupun pengalamannya sebagai petani. Untuk selanjutnya, sinopsis cerpen, gambaran umum tentang cerita, menggambarkan kehidupan pedesaan Indonesia. Cerita ini memusatkan perhatian pada sebuah keluarga di desa, mengeksplorasi dinamika hubungan antar anggota keluarga dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan pedesaan yang kental dengan nilai-nilai tradisional. Pengenalan tokoh utama dan latar. Tokoh utama Aku dan Haji Bakir, dan latar yang digunakan adalah di sebuah kampung dan juga di rumah-rumah. Kemudian pada bagian struktur naratif, bagian pengenalan awalnya memperkenalkan tokoh Aku yang merupakan anak dari Haji Bakir, yang mana Haji Bakir adalah seorang yang menolak pemakaian listrik di rumahnya. Kemudian untuk bagian struktur naratif atau lanjutannya atau bagian perkembangan tengah, muncullah konflik antara tokoh utama dengan warga sekitar akibat penolakan dari Haji Bakir yang tidak ingin menggunakan lampu di rumahnya. Selanjutnya, pada bagian puncak konflik ataupun klimaks cerita, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama, Aku dan Haji Bakir mendapat celotehan dari warga. Kemudian, poin yang kedua, Haji Bakir dituduh memelihara tuyul. Dan klimaks yang ketiga atau poin yang ketiga adalah Haji Bakir dilaporkan ke lurah. Selanjutnya, bagian penyelesaian atau akhir. Penyelesaian atau akhir, di sini juga ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah Aku mengetahui alasan sang ayah tidak menggunakan lampu di rumahnya. Jadi tokoh si Aku atau anak dari Haji Bakir itu sudah mengetahui alasan sang ayah kenapa sih tidak menggunakan lampu di rumahnya. Poin yang kedua, warga di sekitar diberitahu alasan Haji Bakir tidak menggunakan lampu setelah beliau meninggal dunia. Dan poin yang ketiga, warga mendoakan Haji Bakir saat tahlilan 100 hari kematiannya. Jadi setelah warga mengetahui alasan mengapa almarhum Haji Bakir itu tidak menggunakan lampu, akhirnya para warga pun mendoakan tahlilan ya ketika 100 hari kematiannya. Untuk selanjutnya pada bagian analisis karakter. Nah, di sini ada tokoh utama. Untuk tokoh utama ada dua orang, yaitu tokoh Aku yang memiliki sifat yang sabar. Kemudian tokoh Haji Bakir memiliki sifat teguh pendiriannya. Selanjutnya untuk tokoh pendukung, di sini ada warga yang mana warga di sini adalah orang yang berprasangka buruk terhadap baik Haji Bakir maupun juga kepada Aku. Analisis unsur intrinsiknya, alur yang digunakan dalam cerita pendek Rumah yang Terang yaitu menggunakan alur yang maju. Kemudian untuk sudut pandangnya adalah orang pertama. Kenapa orang pertama? Karena diceritakan tokoh Aku yang menceritakan dari awal sampai akhir. Amanatnya itu adalah berprasangka baik kepada orang lain. Mengapa saya mengambil amanat kata atau kalimat tersebut? Karena kita harus mengetahui dulu ya, masyarakat di sana harus mengetahui dulu mengapa alasan Haji Bakir tidak menggunakan lampu. Akhirnya setelah mengetahui alasan tidak menggunakan lampu, para warga pun memakluminya. Pada bagian kesimpulan,
Dalam kesimpulan presentasi mengenai cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari, dapat kita simpulkan bahwa kisah ini menghadirkan potret kehidupan pedesaan di Indonesia dengan keunikan dan kehangatan tersendiri. Ahmad Tohari berhasil mengeksplorasi dinamika keluarga dan masyarakat desa melalui lapisan-lapisan kisah yang syarat makna. Begitulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik ataupun saran yang memang membangun untuk saya pribadi, boleh silahkan tinggalkan aja di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.